Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama dengan nomor induk mahasiswa 1514 20 001. Baik, pada pembahasan kali ini saya akan membahas mengenai efektivitas metode outdoor study dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam di SDN 4 Una-Una. Baik, langsung saja kita masuk pada pendahuluan atau latar belakang. Nah, proses pembelajaran melibatkan guru, peserta didik, sarana dan prasarana, strategi dan metode pembelajaran, serta sumber belajar. Nah, komponen-komponen pembelajaran tersebut harus dirancang dan diorganisasikan oleh seorang guru. Nah, guru perlu memahami efektivitas pembelajaran mulai dari prinsip, komponen, aspek-aspek, pemberian pengalaman belajar kepada peserta, kemudian pengelolaan pembelajaran sampai ke model-model pembelajaran yang efektif. Nah, salah satu masalah terbesar yang dihadapi dunia saat ini adalah masalah pendidikan. Nah, dunia pendidikan adalah lembaga yang berkewajiban mengembangkan individu manusia ke arah mana tujuan hidup seseorang dan hidup yang bagaimana yang diinginkannya. Kemudian pendidikan yang diterima di sekolah dan perguruan tinggi melihat kenyataan tersebut, sudah tentu pendidikan tidak akan mengajak peserta didik ke arah yang hidup yang membingungkan, menyusahkan, dan sengsara walaupun bisa mencari uang banyak. Nah, ini berarti dunia pendidikan bukan dunia bisnis tempat pelatihan mencari uang, melainkan dunia pembinaan tempat peserta didik agar belajar agar bisa hidup wajar dan damai. Nah, kemudian sistem pendidikan nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang mewujudkan suasana belajar dalam proses pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengabdian diri, potensi dan minat yang dimilikinya. Kemudian hasil pembelajaran yang efektif menyarankan proses dan pelaksanaan yang terukur. Hal itu menjadi rangkaian belajar mengajar yang dapat membantu siswa memaksimalkan potensi dan minat yang dimilikinya. Nah, kemudian belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, belajar merupakan tindakan dan perilaku siswa yang kompleks. Sebagai tindakan, maka belajar hanya dialami oleh siswa sendiri. Nah, siswa adalah penentu terjadinya atau tidak terjadinya proses belajar. Proses belajar terjadi berkat siswa memperoleh sesuatu yang ada di lingkungannya. Kemudian guru. Guru merupakan komponen paling penting dan paling utama dalam menentukan sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapat perhatian sentral, pertama dan utama. Figur yang satu ini akan senantiasa menjadi sorotan strategis ketika berbicara tentang pendidikan. Nah, karena guru selalu terkait dengan komponen manapun dalam sistem pendidikan. Guru memegang peran utama dalam pembangunan pendidikan, khususnya yang diselenggarakan peserta didik secara formal di sekolah. Nah, guru sangat menentukan keberhasilan suatu negara. Berbagai kajian dan hasil penelitian yang menggambarkan tentang peran strategis dalam menentukan guru dalam mengantarkan pembaruan sekolah sangat ditentukan oleh gurunya, karena guru adalah pemimpin pembelajaran, fasilitator, dan sekaligus merupakan pusat inisiatif pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada identifikasi masalah. Nah, di sini ada dua masalah yang peneliti identifikasi. Yang pertama, siswa kurang memahami materi yang dijelaskan pada pembelajaran. Yang kedua, metode yang digunakan oleh guru kurang bervariasi. Batasan-batasan masalah. Nah, agar lebih jelas dan terarahnya penelitian ini, maka penulis merasa perlu membatasi permasalahan yang akan diteliti, yaitu tentang efektivitas metode outdoor study pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan subbahasan tumbuhan dan lingkungannya di kelas 4 SDN 4 Una-Una. Nah, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang penulis teliti adalah bagaimana efektivitas metode outdoor study
pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 4 SDN 4 Una-Una. Nah, adapun tujuan dan kegunaan daripada penelitian, yaitu tujuan dari penelitian untuk mengetahui apakah metode outdoor study efektif pada mata pelajaran IPA di kelas 4 SDN 4 Una-Una. Nah, kemudian kegunaan penelitian ada dua. Yang pertama secara teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan teori metode pembelajaran outdoor study dalam meningkatkan minat belajar dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemudian yang kedua itu secara praktis. Yaitu kegunaan penelitian secara praktis ini bagi peneliti untuk menambah wawasan dan keterampilan dalam menganalisa permasalahan metode pembelajaran outdoor study dalam meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, ada juga kegunaan penelitian daripada penelitian ini yang secara praktis, yaitu bagi guru ini bisa sebagai bahan masukan serta pertimbangan di dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Kita masuk pada bab 2 landasan teori. Nah, yang kita akan bahas yang pertama efektivitas pembelajaran. Nah, pengertian efektivitas pembelajaran. Nah, secara bahasa efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni efektif, yang berarti tercapainya suatu pekerjaan atau perbuatan yang direncanakan. Nah, sedangkan pengertian menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 120 menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkaran pembelajaran. Nah, efektivitas berarti berusaha untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Nah, sesuai pula dengan rencana baik dalam penggunaan data, sarana maupun waktunya, atau berusaha melalui aktivitas tertentu baik secara fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Nah, pembelajaran pada dasarnya adalah proses penambahan informasi dan kemampuan baru. Nah, ketika kita berpikir informasi dan kemampuan baru, apa yang harus dimiliki oleh siswa? Nah, maka pada saat itu juga kita harus berpikir strategi apa yang harus dilakukan oleh seorang guru agar semua itu dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, ini sangat penting untuk dipahami, sebab apa yang harus dicapai akan menentukan bagaimana cara mencapainya. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang tadi telah saya jelaskan, bahwasanya dapat diketahui bahwa pembelajaran adalah proses pengaturan lingkungan yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur secara teratur. Nah, yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, berdasarkan pendapat yang telah dijelaskan juga bahwa efektivitas pembelajaran adalah proses pengajaran yang berhasil diciptakan oleh seorang guru, sehingganya tujuan yang hendak dicapai dapat terwujud. Nah, kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran. Nah, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama ada pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan kelas merupakan upaya mendayagunakan potensi kelas dengan cara melakukan seleksi terhadap penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Nah, keberhasilan pembelajaran membutuhkan pengelolaan kelas yang baik. Keluhan-keluhan di dalam kelas itu semestinya tidak terjadi. Nah, jika terjadi, guru sebagai pihak yang paling berperan harus dapat meminimalisir hal tersebut. Nah, meskipun begitu, peran siswa di sekolah tetap diharapkan. Namun, guru tidak bisa bekerja sendiri dalam pengelolaan kelas. Demikian sebaliknya, siswa tidak bisa bekerja tanpa bantuan komunitas sekolah lainnya. Nah, pengelolaan kelas adalah bagaimana guru merencanakan, mengatur, dan melakukan berbagai kegiatan di kelas sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik
dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian lingkungan belajar. Nah, pengorganisasian lingkungan belajar yang kondusif dan efektif merupakan keharusan bagi terbangunnya proses belajar yang baik. Pada hakikatnya, lingkungan mempengaruhi kemampuan konsentrasi siswa untuk belajar. Maka mereka mampu menggunakan kemampuannya untuk menyerap materi ajar dengan baik. Nah, siswa akan dapat memaksimalkan kemampuannya, konsentrasinya, jika mereka mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Kemudian kita masuk pada pembelajaran efektivitas. Nah, pembelajaran yang efektif adalah pembelajaran yang mampu membentuk moralitas peserta didik dan adat kebiasaan yang terbentuk merupakan suatu perbuatan yang dilakukan berulang-ulang. Nah, perbuatan tersebut akan menjadi kebiasaan karena dua faktor. Yang pertama, adanya kesukaan hati pada suatu pekerjaan. Dan yang kedua, menerima kesukaan itu dengan melahirkan suatu perbuatan. Nah, pengajaran yang efektif bisa dirumuskan sebagai pengajaran yang berhasil mewujudkan pembelajaran oleh murid sebagaimana dikehendaki oleh guru. Pada hakikatnya, proses pembelajaran yang efektif terjadi jika guru dapat mengubah kemampuan dan persepsi siswa dari yang sulit mempelajari sesuatu menjadi mudah mempelajarinya. Nah, lebih jauh lagi kalau mereka menjelaskan bahwa proses belajar mengajar yang efektif sangat bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode pembelajaran untuk memaksimalkan pembelajaran. Nah, menurut Purwadintara, di dalam pengajaran yang efektif itu berkenaan dengan pencapaian tujuan. Dengan demikian, analisis tujuan merupakan kegiatan pertama dalam perencanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran efektif adalah kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, materialis, fasilitas, pelengkapan, dan prosedur diarahkan untuk mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Nah, adapun aspek-aspek kunci daripada pembelajaran efektif, yaitu yang pertama, kejelasan. Tentunya, seorang guru yang ingin menyajikan informasi secara jelas, berarti dia harus menyajikan informasi tersebut dengan cara-cara yang dapat membuat siswa paham dengan informasi tersebut. Nah, dalam literatur riset ada dua pendekatan berbeda yang dapat digunakan untuk mengkaji kejelasan guru. Nah, pendekatan yang pertama menguraikan penjelasan kaitan dalam penyajian informasi oleh guru bahwa apa yang dilakukan oleh guru dapat mempermudah pemahaman siswa. Nah, penjelasan ini sering mengacu pada kejelasan kognitif. Oke, masuk kepada variasi. Nah, variasi guru atau variabilitas merupakan istilah yang digunakan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang sengaja dibuat oleh guru untuk menjadikan materi pelajaran tersebut, seperti merencanakan berbagai variasi metode mengajar, kemudian menggunakan berbagai strategi bertanya, kemudian bisa membawa aktivitas belajar siswa, kemudian menggunakan berbagai tipe media pembelajaran. Kemudian kita masuk pada orientasi tugas. Nah, orientasi tugas yaitu keberhasilan belajar dipengaruhi oleh sejumlah waktu yang dihabiskan oleh siswa untuk mengerjakan tugas akademik yang sesuai. Nah, kesimpulan ini mendukung temuan dari Stellings dan Mohman, di mana guru yang efektif menggunakan waktu mereka dengan cara yang berbeda. Nah, dari guru yang tidak efektif. Nah, salah satu yang dapat ditarik dari kesimpulan Stellings dan Mohman itu adalah bahwa penggunaan waktu yang sesuai oleh guru dapat memaksimalkan waktu siswa. Nah, kemudian pencapaian kesuksesan siswa yang tinggi. Nah, pembelajaran yang sukses itu menghasilkan prestasi siswa. Nah, hal yang terpenting karena bisa menjadikan kekuatan pendorong, seperti halnya penggunaan isi pembelajaran, laju pencapaian hasil belajar dari yang sedang ke tinggi,
dan berdasarkan tugas-tugas belajar memungkinkan para siswa menerapkan pengetahuan dipelajari dalam aktivitas kelas seperti menjawab pertanyaan dan memecahkan permasalahan. Nah, dalam hal ini kesuksesan mendorong keterlibatan lebih dalam belajar. Nah, mutu pembelajaran sering tertuju pada mutu lulusan, tetapi itu merupakan kemustahilan sekolah menghasilkan lulusan bermutu kalau tidak melalui proses pembelajaran yang bermutu pula. Nah, kemudian kita masuk pada pembelajaran IPA. Nah, pengertian daripada pembelajaran IPA atau pengertian daripada IPA. IPA merupakan ilmu yang berhubungan dengan gejala-gejala alam dan kebendaan yang sistematis, tersusun secara teratur, berlaku secara umum, berupa kumpulan hasil observasi dan eksperimen. Nah, dengan demikian, sains tidak hanya sebagai kumpulan tentang benda atau makhluk hidup, tetapi tentang cara kerja, cara berpikir, dan cara memecahkan masalah. Nah, IPA adalah suatu proses yang menghasilkan pengetahuan. Nah, proses tersebut bergantung pada observasi yang cermat terhadap fenomena dan teori-teori temuan untuk memakai hasil observasi tersebut. Nah, IPA adalah suatu kumpulan pengetahuan secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum terbatas. Nah, pada gejala-gejala alam dan lain sebagainya. Nah, perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi adanya metode ilmiah dan sikap ilmiah. Nah, kita masuk pada hakikat IPA. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah dan sikap ilmiah. Selain itu, IPA juga dipandang sebagai sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Nah, IPA sebagai proses diartikan semua kegiatan ilmiah yang menyempurnakan pengetahuan tentang alam maupun untuk menemukan pengetahuan baru. Nah, sebagai produk diartikan sebagai hasil proses berupa pengetahuan yang diajarkan dalam sekolah atau di luar sekolah, nah, ataupun di luar bacaan yang penyebarannya untuk penyebaran pengetahuan. Nah, sebagai prosedur yang dimaksudkan adalah metodologi atau cara yang dipakai untuk mengetahui sesuatu yang lazim disebut metode ilmiah. Nah, secara ringkas dapat dikatakan IPA merupakan usaha manusia dalam memahami alam semesta dalam pengamatan yang tepat pada sasaran, serta menggunakan prosedur yang benar. Nah, kemudian dijelaskan dengan penalaran yang valid sehingga dihasilkan kesimpulan yang betul-betul valid. Jadi di dalam IPA itu mengandung 3 hal. Yang pertama, IPA sebagai proses, IPA sebagai produk, dan IPA sebagai prosedur. Nah, kita akan mengkaji pada IPA sebagai proses. Nah, tujuan IPA dalam memahami alam semesta. Kebanggaan mempelajari IPA terpancar dari kebebasannya menjelajahi alam semesta dan melakukan eksplorasi ataupun eksperimen. Nah, namun demikian, agar suatu temuan memiliki validitas yang tinggi, maka diperlukan suatu pedoman. Proses kreatif memang penting dalam berpikir IPA, namun tunduk pada aturan tentu tetap diperlukan. Nah, IPA bersifat konseptual, baik waktu maupun budaya. Nah, IPA sebagai proses merujuk pada suatu aktivitas ilmiah yang dilakukan oleh para peneliti atau para ahli IPA. Nah, kemudian IPA sebagai proses. Nah, tujuan IPA adalah memahami alam semesta. Kebanggaan mempelajari IPA ataupun pengetahuan IPA dibangun melalui penalaran inferensi berdasarkan data yang tersedia. Nah, kebenarannya diuji lewat pengamatan yang nyata dan itu valid. Bagi yang tidak memenuhi syarat dengan sendirinya gugur atau direvisi kembali. Nah, semua temuan IPA perlu pengujian oleh para ahli. Semakin sederhana penjelasannya, semakin diterima oleh masyarakat IPA. Nah, IPA sungguh suatu proses memahami alam semesta. Kemudian IPA itulah prosedur ilmiah yang dikembangkan oleh para ahli. Kemudian IPA merupakan suatu metode ilmiah. Kemudian IPA sebagai produk. Nah, IPA
sebagai produk, IPA sebagai produk ilmiah dapat berupa pengetahuan IPA yang dapat kalian temukan di dalam buku-buku ajar, kemudian majalah-majalah ilmiah, kemudian buku-buku teks, artikel, kemudian jurnal, serta pertanyaan-pertanyaan para ahli IPA. Nah, secara umum, produk ilmu pengetahuan itu dapat dibagi menjadi fakta, konsep, lambang, penjelasan, dan teori. Kemudian kita masuk pada tujuan pembelajaran daripada IPA di SD. Nah, adapun tujuan daripada mata pelajaran IPA di SD itu, yang pertama itu dapat memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan yang Maha Esa, yang mana itu berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Kemudian yang kedua, dapat mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep IPA yang bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, dapat mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, dan kesadaran tentang adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, kemudian memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, kemudian yang kelima, itu bisa meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Nah, kemudian yang keenam, dapat meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Allah ataupun ciptaan Tuhan. Nah, kemudian yang ketujuh, dapat memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah pertama atau madrasah tsanawiyah. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup bahan kajian IPA untuk sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah. Adapun ruang lingkup daripada bahan kajian IPA itu meliputi aspek-aspek yang pertama, makhluk hidup dan proses kehidupannya. Nah, yaitu seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan interaksi dengan lingkungan serta kesehatan. Kemudian yang kedua, benda atau materi. Nah, sifat-sifat dan kegunaan yang meliputi cair, padat, dan gas. Kemudian yang ketiga, itu energi dan perubahannya. Nah, energi dan perubahan itu meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Kemudian yang keempat, bumi dan alam semesta. Nah, itu meliputi tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya. Nah, dalam hal ini berarti pembelajaran IPA menjadi pembahasan yang membutuhkan kemampuan dan kesiapan yang betul-betul dan sungguh-sungguh. Karena kesiapan belajar IPA itu dicerminkan oleh hasil tes tertulis dan hasil pengamatan yang diperoleh pengamat terhadap siswa yang sedang melakukan pembelajaran di sekolah. Nah, dengan adanya informasi tentang kesiapan ini, diperkirakan bahwa siswa-siswa tadi ini yang memiliki hasil tertulis akan tinggi pula nilai keterampilan praktiknya. Nah, hal ini akan mudah dimengerti karena pengetahuan seseorang mengenai suatu tindakan akan mempengaruhi kualitas tindakan tersebut. Kemudian kita masuk pada landasan konseptual pembelajaran IPA. Nah, ada dua landasan di sini yang saya pakai. Yang pertama itu yang landasan psikologis. Nah, landasan psikologis itu pendidikan dapat diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan kepada anak. Nah, di dalam usaha menyampaikan pesan tersebut, guru perlu menggunakan landasan-landasan prinsip-prinsip psikologi, yaitu perbedaan individual murid dan belajar. Kemudian yang kedua ada landasan filosofis dan pedagogis. Nah, landasan filosofis merupakan salah satu dasar yang harus dipegang dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, landasan ini berkenaan dengan sistem nilai pada landasan filosofis yang mendasari realisasi nilai-nilai pada anak-anak, para peserta didik tersebut ditinjau dari cara pandang konstruktivisme. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian metode outdoor study. Kita masuk pada metode dulu. Metode adalah cara-cara atau jalan yang harus dilalui untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Belajar bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan, sikap, kecakapan, dan keterampilan. Cara-cara yang dipakai itu akan menjadi kebiasaan belajar, juga akan mempengaruhi belajar itu sendiri. Pengertian lain bahwasanya metode adalah suatu alat untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dengan memanfaatkan metode secara akurat, si guru tadi akan mampu mencapai tujuan pengajaran. Nah,
ketika tujuan dirumuskan agar anak didik memiliki keterampilan tertentu, maka metode yang digunakan harus sesuai dengan tujuan tertentu. Nah, kemudian kita masuk pada pengertian metode outdoor study. Nah, metode outdoor study adalah metode di mana guru mengajak siswa belajar di luar ruangan atau di luar kelas untuk melihat peristiwa di lapangan. Nah, dengan tujuan untuk mengakrabkan siswa dengan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, melalui metode studi outdoor tadi, lingkungan di luar sekolah dapat digunakan sebagai sumber belajar. Nah, peran guru di sini adalah hanya sebagai motivator. Artinya, guru sebagai pemandu agar siswa secara aktif, kreatif, akrab dengan lingkungan sekitar. Nah, metode mengajar di luar kelas atau outdoor study merupakan upaya mengajak lebih dekat dengan sumber belajar yang sesungguhnya, yaitu alam dan masyarakat. Di sisi lain, mengajar di luar kelas merupakan upaya mengarah para siswa untuk melakukan aktivitas yang bisa membawa mereka pada perubahan perilaku terhadap lingkungan sekitar. Jadi, mengajar di luar kelas lebih melibatkan siswa secara langsung dengan lingkungan sekitar mereka, sesuai dengan materi yang diajarkan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa metode outdoor study merupakan suatu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di luar kelas yang berbasis pada lingkungan sebagai sumber belajar untuk mengakrabkan siswa dengan situasi yang nyata. Nah, kita masuk pada kelebihan ataupun keunggulan daripada metode outdoor study. Tentunya ada keunggulan maupun kelemahan daripada metode-metode yang diterapkan. Nah, keunggulan daripada metode outdoor study ini yang kemudian kita implementasikan itu bisa dicapai apabila kondisi pembelajaran diciptakan secara efektif. Nah, di antara keunggulan tersebut, yang pertama dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh pengalaman secara nyata, praktis, dan konkret. Kemudian yang kedua, dapat mendekatkan siswa dengan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mendorong motivasi belajar kepada para siswa. Kemudian dorongan motivasi belajar itu dapat muncul karena kegiatan itu menggunakan setting alam terbuka. Nah, selain ada keunggulan, metode outdoor study ini juga ada mempunyai kelemahan. Nah, dalam metode outdoor study itu terdapat beberapa kendala yang harus diperhatikan dan perlu diantisipasi oleh guru. Yang pertama, perlu memikirkan atau memerlukan alokasi waktu yang cukup banyak. Nah, kemudian yang kedua, memerlukan pengawasan dan bimbingan ekstra ketat terhadap aktivitas para siswa, karena siswa yang kita akan bawa nanti yaitu siswa yang rata-rata masih di bawah umur atau siswa-siswa SD. Nah, kemudian yang ketiga, para siswa bisa saja tidak terkontrol karena situasi yang dibatasi oleh seorang guru ataupun dibatasi oleh ruangan. Nah, berbeda halnya dengan belajar di dalam ruangan. Nah, para siswa dapat dikondisikan secara sempurna dan pandangan siswa akan mengarah ke depan. Nah, namun tidak dengan belajar di luar kelas, pandangan mereka akan kemana-mana. Nah, dengan sikapnya tadi cenderung si siswa tadi tidak akan terkontrol. Nah, itu salah satu kelemahan daripada metode outdoor study. Nah, adapun tujuan pokok pengajar pada metode outdoor study itu, yang pertama mengarahkan peserta untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mereka dengan seluas-luasnya di alam terbuka. Nah, selain itu kegiatan belajar di luar ruangan juga memberikan ruang kepada mereka untuk mengembangkan inisiatif personal mereka. Nah, kemudian yang kedua, kegiatan belajar di luar kelas bertujuan menyediakan latar yang berarti bagi pembentukan sikap mental peserta didik. Dengan kata lain, mereka tidak gugup ketika menghadapi realitas yang harus dihadapi di lingkungan mereka. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kesadaran apresiasi dan pemahaman peserta didik terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, serta cara mereka bisa membangun hubungan baik dengan alam. Nah, kemudian yang terakhir, dapat membantu mengembangkan potensi bagi setiap peserta didik agar menjadi manusia sempurna, yaitu memiliki perkembangan jiwa raga dan spirit yang sempurna. Nah,
Baik, itulah presentasi daripada proposal saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.